bangsa-bangsa kah, atau mungkin bahkan perekonomian bangsa ini kah? Beberapa hari yang lalu saya membaca penelitian bahwa masyarakat Indonesia di tengah ekonomi yang sekarang katanya yang kaya itu semakin kaya, tabungannya tuh melonjak. Ya, apakah mungkin karena dari dulu udah nabung emas, sekarang 1 gram sudah harganya 3 juta. Ya, padahal kayaknya 2 tahun lalu tuh masih 1 jutaan. Ya, bahkan mungkin waktu saya kuliah aja tuh masih 900 ribu. Ya, dan saya tuh kuliahnya nggak lama-lama banget kok. Saya masih cukup muda lah saya rasa ya. Jadi, tetapi dikatakan sementara yang kelas menengah nggak naik, tapi turun. Dan bagaimana dengan yang di bawah kelas ekonominya? Nggak tahu kemana. Itu berdasarkan penelitian. Tetapi kita percaya bagi anak-anak Tuhan selalu ada pernyataan, ada pertolongan Tuhan. Ya, dan oleh karena itu di beberapa minggu yang akan datang kita akan membahas surat-surat kepada jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu. Mari teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih, kita membuka kebenaran firman Tuhan di Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang 1 sampai ke 7. Wahyu 2 ayatnya 1 sampai ke 7. Kalau sudah dapat ayatnya dengan kasih Kristus, saya undang kita semua bangkit berdiri kembali. Kita membaca bersama-samanya dengan pikiran yang penuh, fokus yang penuh, jangan saling mendahului. Dengan perikop kepada jemaat di Efesus. Inilah firman Tuhan. Kita membaca sama-sama 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Inilah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Tadi saya katakan harapan saya Bapak Ibu teman-teman bisa datang mengikuti serial khotbah ini. Apakah di ibadah raya 1 atau ibadah raya 2 terserah, khotbahnya sama. Ya, supaya jemaat yang pagi maupun jemaat yang malam mendapatkan benih yang sama. Dan hari ini kita akan membahas kepada jemaat di Efesus. Nah, sebelum saya masuk kepada firman Tuhan, saya memberikan suatu perumpamaan yang sama juga dengan sama seperti tadi pagi. Teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih, saya masih agak latah ya, karena tahun lalu ini tuh next gen. Sekarang sudah umum lagi, ibadah raya umum karena pemuda sudah ada jadwalnya kembali. Jadi waktu saya masih kecil, kisaran kelas 6 SD, saya pergi ke sekolah. Saya bersiap-siap, ya, mandi, pakai baju, dan tentu itu adalah rumah yang saya tinggali sejak saya TK. Sejak saya TK pasti saya tahu bentuk rumah saya tahu interiornya, saya tahu dinding-dindingnya itu warnanya apa, saya tahu sofa apa, warnanya apa, letak-letaknya ada di mana. Dan pergilah saya dulu sekolahnya di Kalam Kudus. Saya pulang siang,
jam-jam 1 ya, jam-jam 1 atau nyampe rumah tuh setengah 2, jam 2. Waktu saya balik, saya hafal kan tadi saya katakan, kita hafal interior rumah kita. Tapi waktu saya balik, sudah berubah. Ya, dalam waktu yang singkat itu sudah berubah. Dindingnya sudah berubah warnanya, interiornya sudah berubah isinya, tirai-tirainya sudah berubah menyesuaikan dengan interior yang baru. Apakah saya kaget? Iya, saya kaget. Apakah sebelum saya pergi ke sekolah, rumah saya itu tidak layak untuk ditinggali? Enggak juga. Rumah saya rasa bagus-bagus saja. Namanya anak kecil. Tidak bisa berprotes yang gimana banget. Ya udah, rumah gitu aja. Tapi waktu saya balik, saya lihat sudah beda. Apakah masih ada chaos dikit? Ada, pasti yang masih siap-siap, lagi dorong ke sana, ke sini. Tapi sudah mulai terlihat konsepnya. Saya kaget, ya. Mungkin di sini mayoritas tidak tahu ruang tamu saya yang lama itu seperti apa. Tapi ada beberapa bagian ya. Ada sebelah sini, ada 2 bagian ruang tamu. Mungkin yang kayak Bang Andi, Aldo ingat tuh bentukan rumah saya dulu kayak gimana ya. Tante Elis, ya. Ada 2 part ruang tamu, pokoknya dengan model yang baru lah. Kemudian saya jalan dekat dapur, kemudian saya naik ke lantai 2 juga sudah berubah. Ya, lantai 2 sudah berubah dan mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah tahu TV ini ya. TV yang besar tabung legend itu ya. Ya, ini dulu TV saya. Nah, di depan TV ini ada meja yang kira-kira seperti ini. Ya. Meja ini juga sudah tidak ada dari tempatnya. Nah, apakah saya terganggu dengan perubahan itu? Saya rasa tidak. Karena toh bagus-bagus saja. Siapa yang melakukan ini semua? Ibu saya. Kenapa ibu saya melakukannya? Karena ibu saya seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu ada aja. Mungkin ke toko ini ngeliat, ih cantik. Udah gitu dibeli. Waktu dipasang, nggak cocok. Berarti yang ini diganti. Mungkin ya. Ya, karena ibu saya seorang ibu-ibu, dialah yang merancang itu semua. Ya. Apakah kembali lagi saya tanya, sebelum saya pergi apakah rumah saya baik-baik saja? Baik-baik saja. Apakah saya pulang rumah saya juga baik-baik saja? Saya rasa baik-baik saja dengan suasana baru, ya. Tapi ada satu meja legend yang tidak ada. Kenapa saya katakan meja legend? Karena dia mirip begini, tapi tatakan bawahnya tuh nggak ada. Jadi anggaplah ini polos, saya berusaha mencari meja yang mirip, tapi nggak ada tuh meja. Ya, jadi saya dapat Google-nya ya, inilah cukup mendekati. Teman-teman tahu di atasnya ini apa? Kaca ya, standar lah. Nah, tapi tahu sebelum saya pergi meja itu bentukannya kayak gimana? Kacanya ini udah nggak ada. Kayu-kayunya, engsel-engselnya ini udah berlepasan. Jadi menurut Bapak Ibu walaupun itu meja menjalankan fungsinya enggak? Enggak kan? Makanya tadi pagi saya katakan ini meja yang enggak ada harga dirinya. Ketawa semua, ya. Meja yang enggak ada harga dirinya yang sudah tidak ada di situ. Terus saya lihat, ya juga ya. Kenapa berbulan-bulan saya lihat meja yang enggak ada tatakannya ini, yang enggak ada fungsinya ini, ada di tengah-tengah ini? Kenapa saya ngerasa biasa aja? Ternyata waktu sudah dikeluarkan, ternyata rumah saya lebih indah. Apakah saya terganggu dengan perubahan itu? Enggak. Oh iya juga ya. Ya juga, kenapa enggak kepikiran saya meja ini dipindahkan aja dari bulan-bulan lalu? Oke? Tetapi berbeda dengan abang saya. Abang saya karena perantau, pulanglah dia. Mungkin jemaat di sini sudah tahu abang saya berkebutuhan khusus, autis. Waktu terbuka lah, dia seneng kan? Wis, dari bandara tuh udah seneng, liburan. Sampai di rumah, dibuka lah. Badannya langsung tegang. Kenapa? Karena rumah yang dia kenal beda. Dia mulai cari, mana sofa yang agak robek-robek itu, ya. Gak ada. Dia carilah mana lemarinya. Oh ada lemari yang masih ada dulu, tapi letaknya udah jauh. Berusahalah dia dorong untuk mengembalikan ke tempatnya. Tapi apakah jadi rapi? Enggak, jadi berantakan. Terus dia mulai stres, makin berantakan makin stres lah dia. Ya sudahlah, mungkin dia kira ya udah ini lantai 1 kan bukan di sini daerah saya beraktivitas. Naiklah dia ke lantai 2. Tegang, semuanya beda, gorden beda, peletakan, tata TV beda. Dan meja yang legend ini pun tidak ada.
Akhirnya dia carilah ke segala tempat barang yang dia terasa familiar. Ternyata meja yang tidak ada harga dirinya ini masih ada di halaman luar, halaman samping. Belum kami buang. Ya. Akhirnya dia angkatlah meja yang tak berguna itu, dia taruh lagi ke tempatnya. Ya. Dia taruh lagi ke tempatnya. Apakah ada fungsinya? Enggak, malah jadi kayak sampah di tengah. Ya. Akhirnya saya jelaskan, abang jangan, itu udah rusak. Apalagi kan karena kacanya lepas, pinggir-pinggirnya tuh masih ada bekas-bekas kaca. Berbahaya. Bang jangan, ini segala macam, didoronglah saya. Puak. Kemudian dia cari lagi, tempat sapu juga udah beda. Akhirnya dia ambil tempat sapu itu berdirilah di tengah-tengah meja yang rusak itu yang gak jelas lah. Saya bilang sungguh tidak berestetika. Akhirnya kita pikir 1 bulan dia liburan di rumah kami. 1 bulan itulah meja yang tak ada harga dirinya itu ada di situ. Apa hubungannya Bapak Ibu teman-teman yang terkasih? Seringkali pengiringan kita akan Tuhan, kita mengikuti jalan Tuhan, kita mengikuti peribadatan. Saat Tuhan menyertai kita, Tuhan bukan hanya mengiring kita atau menjawab doa-doa kita, tetapi dia juga melakukan perubahan. Ya, dia juga melakukan pembaruan. Kenapa? Iya, memang Allah itu mengasihi kita dengan apa adanya kita, walaupun kita berdosa, dia mengasihi kita, tetapi dia juga begitu mengasihi kita untuk tetap membiarkan kita itu seperti apa adanya. Kalau kita pemarah, ya udah biarkan aja pemarah. Apakah dia mengasihi kita walaupun kita pemarah? Iya. Tapi dia begitu mengasihi kita untuk mengubah kita supaya kita tidak terus-terus menjadi pemarah. Paham maksudnya? Jadi di situ saya tulis, oke, iya memang Allah mengasihi kita. Allah itu mengasihi orang-orang berdosa. Allah itu datang untuk mencari orang-orang yang terhilang, orang-orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Dia mengasihi kita dengan apa adanya kita saat ini. Tetapi dia itu terlalu mengasihi kita untuk tetap membiarkan kita seperti apa adanya. Ya. Jadi dia mengasihi kita apa adanya, tetapi dia juga tidak mau kita begitu-begitu saja. Tapi seringkali reaksi kita apa? Seperti abang saya tadi mungkin. Yang seharusnya Tuhan singkirkan, tapi kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Paham ya? Apakah meja tadi ada gunanya? Kacanya juga tatakannya nggak ada, kayunya juga udah mereng-mereng, udah mau lepas, sangat membahayakan. Ya mungkin orang nabrak bisa kena kaca, memberikan efek estetika juga nggak ada gunanya sama sekali. Tetapi seringkali di dalam pengiringan kita akan Tuhan, justru sampah-sampah itu yang sering kita pertahankan. Saat mungkin dikatakan Tuhan menegur kita untuk membuang hal-hal yang sampah dari kehidupan kita, kadang kita nggak terima. Karena kita apa? Kita sudah merasa nyaman, kita sudah merasa familiar, bagian ini memang tempatnya harusnya ada di sini. Jangan dipindah-pindahkan. Jadi saya katakan sering kali kita mempertahankan hal-hal yang seharusnya tidak dipertahankan. Kalau kita membaca kitab Wahyu ini ditulis oleh siapa Bapak Ibu terkasih? Ya, rasul daripada Tuhan, Rasul Yohanes. Semua rasul Tuhan yang original artinya tim ring 1 ya. Yang pertama-tama, yang paling pertama, yang melihat Kristus, yang tidur, yang berjalan, yang makan bersama Kristus, yang pertama kali, murid yang pertama, semua sudah menyelesaikan pertandingannya. Sisa Yohanes inilah yang terakhir. Dan dia sudah di masa senjanya. Dia sudah digoreng gak mati-mati. Dia sudah disiksa gak mati-mati juga. Sehingga akhirnya dibuanglah dia di pulau Patmos. Dibiarkan seorang diri. Dan kemudian Tuhan memberikan dia penglihatan. Dan tertulislah kitab Wahyu. Di kitab Wahyu dikatakan bahwa ya ini pembukaannya. Kita baca sama-sama Wahyu 1 ayat 11, 1, 2, 3 katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus,
ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Jadi teman-teman sudah bisa membayangkan ini? Ya. Jadi suara itu berkata, tuliskan surat kepada 7 jemaat ini, kemudian dia mau berpaling, Yohanes mau berpaling, terus dilihatlah ada seorang anak manusia. Kalau teman-teman baca Alkitab anak manusia pasti udah tahu yang ngomongin siapa, Yesus. Jadi ada Yesus berdiri di antara 7 kaki dian. 7 kaki dian ini apa? Saya lupa lagi tambahkan, tolong. Wahyu 1 ayat 20, teman-teman multimedia. Wahyu 1 ayat 20 kita baca, 1, 2, 3, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi ulangi lagi, bayangkan lagi ya. Teman-teman pasti bisa berimajinasi, nggak perlu AI untuk ini ya. Ada Yesus yang berdiri di antara 7 kaki dian, dan 7 kaki dian itu melambangkan jemaat-jemaat, ketujuh jemaat. 7 jemaat yang mana? Yang tadi Efesus, Smyrna, ya, Laodikia. Kemudian kembali lagi ke PowerPoint. Dikatakan tadi apa? Dia berdiri di tengah-tengah. Tahu toh kalau berdiri lagi bergerak atau lagi diam? Lagi diam. Kemudian masuklah ke Wahyu 2 yang tadi kita baca. Kembali lagi 1, 2, 3, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Pertama apa yang dia lihat yang pertama dilihatnya apa? Diam. Di ayat 1 dikatakan berjalan. Apa maksudnya ini? Ini artinya ada Kristus berdiam di tengah jemaatnya dan juga berjalan bersama jemaatnya, berjalan di tengah jemaatnya. Artinya ada apa? Ada penyertaan Tuhan. Agak tinggi ya bahasa Wahyu ini. Saya berusaha sekali menyimpulkan dan berusaha teman-teman jemaat Tuhan bisa mengerti. Berjalan di antara ketujuh kaki dian itu. Terus malaikat itu apa? Saya baca banyak komentari dan segala macam ya. Malaikat ini apa sih? Malaikat itu apa? Dalam cerita ini, dalam pembacaan yang ini maksud saya, malaikat itu penyampai pesan ya. Penyampai pesan Tuhan ya. Jadi maksudnya di sini malaikat jemaat di Efesus, maksudnya penyampai pesan kepada jemaat di Efesus. Penyampai pesan itu berarti di tengah jemaat siapa? Gembala. Artinya di tangan kanan Tuhan ada penyertaan bagi hamba-hamba Tuhan. Kan tadinya di tangan kanan ada malaikat kan, 7 kan. Dan dia juga berdiri dan berjalan di tengah jemaat itu. Jadi katakan kepada para gembala yang ada di ketujuh jemaat dan khusus pada poin ini adalah di Efesus. Inilah firman dari Dia, dari Yesus yang tadi dilihat itu, yang berjalan di tengah jemaat itu, yang menyertai ketujuh jemaat itu, ya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, penyertaan Kristus, tadi saya sudah sempat katakan di awal, penyertaan Kristus bukan sekadar untuk menghiburmu, engkau sedih menghibur, iya, terpujilah Allah, kita senang. Tetapi bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar untuk menjawab doa-doamu, tetapi dia juga membaharui. Jadi Tuhan berdiri di antara 7 kaki dian itu, dan dia berjalan di tengah 7 kaki dian itu, dan sepanjang minggu yang akan datang kita akan lihat kaki dian ini apa aja kelakuannya. Karena mereka punya kelemahan, mereka punya keterbatasan.
Dan seperti tadi yang saya bilang, seperti tadinya kita pikir rumah saya kayaknya baik-baik aja, ternyata masih ada yang perlu dikembangkan, masih ada yang perlu dibuang. Demikian juga Kristus beserta dengan kita, dia bukan hanya untuk menghibur kita, tetapi dia juga memperbaharui. Pembenaran dan pengudusan, dia terus bekerja. Engkau yang tadinya senggol bacok, diberikan kesabaran. Tetapi seringkali kita mempertahankan emosi-emosi kita. Mempertahankan sampah-sampah di hati kita. Ya. Jadi penyertaan Kristus ada, dia berdiri dan berjalan di tengah 7 jemaat ini. Dan sepanjang minggu yang akan datang kita akan membahas apa yang terjadi di tengah jemaat ini. Dan yang pertama adalah jemaat Efesus. Tuhan mengatakan begini, kita baca 1, 2, 3, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ini bagus enggak? Kalau jerih payah, Tuhan melihat kita berjerih payah, Tuhan melihat ketekunan kita itu mantep ya. Wah, luar biasa sekali. Sama seperti rumah tadi yang saya rasa ya nyaman-nyaman aja. AC-nya ada, rumahnya lumayan, cukup nyaman. Tapi ada yang masih bisa dibuang dari rumah itu. Demikian juga dengan apa yang terjadi di Efesus. Tuhan katakan, aku tahu segala jerih payahmu dan juga ketekunanmu. Ya, dikatakan di ayat 2 tadi apa? Kita baca 1, 2, 3, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, kalau dilihat juga nih mantep banget nih jemaat. Kalau dok 4 terlihatnya kayak gini, maksudnya kayak gini dilihat Tuhan, saya juga mah senang-senang aja. Wih mantap kali udah bertekun, ya luar biasa setia kepada firman, sabar dalam penderitaan. Nah ini yang susah nih, ya saya mah senang banget kalau dikatakan dok 4 tuh sabar dalam penderitaan tuh luar biasa ya. Saya mah senang ya. Tidak kompromi dengan berhala, tadi sempat dibaca sedikit ya. Pengikut Nikolaus itu adalah, dulu Nikolaus ini adalah salah satu bagian dari gereja, sempat ditahbiskan juga, ada di Kisah Para Rasul, namanya ada. Tapi pengikut Nikolaus ini akhirnya jatuh dalam dosa, jatuh dalam penyembahan berhala, mereka menyembah Dewi Diana, ya paganisme, kemudian mereka makan makanan penyembahan berhala, mereka mencemari tubuh mereka, ya seperti apa yang terjadi di jemaat Korintus, ya. Dan Efesus itu benar-benar membenci, dan Tuhan juga mengatakan Tuhan membenci apa yang dilakukan oleh pengikut Nikolaus. Jadi kalau mau dikatakan mereka tuh tekun, mereka tegas menolak ajaran sesat, mereka tangguh dalam penderitaan, mereka tidak kompromi dengan penyembahan berhala. Jadi jemaat Efesus ini saya bisa katakan kalau sekarang bahasa ininya rajin melayani, ya kan? Kan tekun tuh, rajin melayani. Ya. Tegas, tidak kompromi, setia pada doktrin. Bagus sekali. Tetapi apa kata Tuhan? Namun demikian aku apa? Mencela engkau. Ternyata masih ada kelemahan di tengah jemaat Efesus. Saya mau katakan teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman pergi ke seluruh dunia, ke ujung bumi pun tidak akan ada gereja yang sempurna. Ya, tidak akan ada gereja yang perfect. Kemarin kami melaksanakan rapat jemaat. Apakah pergumulan dok 4 ini banyak? Banyak. Kalau nggak banyak mah nggak sampai jam berapa kemarin kita, sampai 7:30 apa jam 8. Cukup panjang, ya karena memang panjang juga kan kita ngebahas 1 tahun ya. 1 tahun dibahas dalam 1 hari dan membahas 1 tahun ke depan dalam 1 hari itu cukup rumit. Selalu saja ada yang perlu terus diperbaharui dari gereja Tuhan. Dan dalam hal ini,
Efesus apa yang perlu diperbaharui? Mereka telah meninggalkan kasihmu. Kalau kehilangan, kalau bahasanya, karena kamu telah kehilangan kasihmu. Kehilangan mungkin aksidental ya, gak sengaja. Tapi ini apa? Meninggalkan berarti bahasanya apa? Saya meninggalkan HP saya, ya. Meninggalkan dan ketinggalan itu beda ya. Saya meninggalkan HP saya supaya saya tidak diganggu misalnya oleh orang-orang yang mungkin banyak nelpon saya. Hari ini saya mau rest dulu, mau istirahat dulu misalnya. Jadi on purpose maksudnya sengaja. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lah sekarang pertanyaannya emang apa kasihnya yang semula? Kadang kita pikir kasih yang semula itu kan, ingat kasihmu yang semula, bagaimana engkau berkorban, bagaimana engkau rajin. Tapi kan Efesus dikatakan tekun. Gimana hayo? Apa kasih yang semula? Boleh tolong dibantu minumnya Bungaran, agak kering lehernya. Apa kira-kira kasih yang semula? Tekun iya, ya, bertekun iya, rajin iya, setia kepada firman iya. Jadi apa maksudnya kasih yang semula? Apa coba? Ya, Efesus enggak malas, Efesus tidak menyembah berhala, tapi dikatakan meninggalkan kasih yang semula. Wah, apa itu kasih yang semula? Apakah semangat pelayanan? Apakah semangat beribadah? Efesus juga semangat beribadah. Ya. Apakah perasaan yang benar-benar berkobar, yang terus menangis? Yang gak salah-salah banget, tetapi apa maksudnya ya? Saya yakin itu juga yang dilakukan oleh Efesus. Apakah kerajinan ibadah, apa kesungguhan? Kita perlu menafsirkan firman Tuhan dengan firman Tuhan, ya. Tidak spekulatif. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 10. Teman-teman jemaat boleh tolong bantu saya sambil saya minum. 1, 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Makanya saya katakan inilah kasih yang semula. Saat Injil itu menangkap hati kita dan mengubahkan, menata ulang hati kita. Saat kita sadar bahwa saya ini diselamatkan bukan karena saya rajin, bukan karena saya rajin ibadah, bukan karena saya seorang pelayan. Saat kita itu iman kita benar-benar bersandar penuh pada Kristus saja. Kalau diparafrase bisa dikatakan bahwa Efesus meninggalkan Injil yang sesungguhnya. Pelayanan jalan gak? Jalan. Ya. Ibadah jalan. Tetapi di dalam hati mereka meninggalkan kasih. Mereka meninggalkan Injil. Apa itu Injil? Apa yang Allah lakukan bagi kita? Allah mengasihi kita. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ini yang mereka tinggalkan. Mereka melayani tidak didasari kasih ini. Mereka tidak melayani dengan dasar Injil yang sesungguhnya. Di ayat 19 dikatakan 1, 2, 3 kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Beda sekali, lihat ini. Kasih itu adalah saat Allah mengasihi, ya. Tetapi Allah telah mengasihi kita, mengutus anaknya. Sementara dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi saya mau katakan bedanya kasih Allah dengan kasih manusia apa? Kalau kasih Allah itu tidak bersifat responsif. Kenapa Allah mengasihi? Karena Allah adalah kasih. Dia nggak bisa menyangkal dirinya sendiri. Kalau misalnya teman-teman adalah jemaat yang tertanam di Dok 4, ya, ada di internal grup WA, harian saya kirim terus firman Tuhan, ya. Kita lagi menjalankan pembacaan Alkitab selama 1 tahun.
kita tadi pagi udah di awal bulan udah masuk di imamat ya. Ya kemarin-kemarin di Keluaran kita lihat Israel itu tegar tengkuk, tobat kumat. Tetapi dari pembacaan itu di Keluaran dapat dilihat bahwa Allah tetap mengasihi bangsa Israel walaupun Israel tuh kayak begitu-begitu. Tapi bedanya sama bangsa Israel apa? Bangsa Israel ini bersifat responsif. Saat Tuhan memberikan berkat, mereka terpujilah Allah, habis itu kumat lagi. Jadi inilah beda kita dengan Allah. Allah mengasihi karena Allah adalah kasih. Dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri, sementara kalau kita itu bersifat responsif. Makanya mudah bagi kita untuk mengasihi orang yang juga mengasihi kita. Dan sulit bagi kita untuk mengasihi orang yang mungkin tidak mengasihi kita. Paham gak? Sama orang yang baik yang mungkin tiba-tiba ngasih kita 20 juta, pasti kita langsung kasih karpet merah, silahkan. Mungkin tubuh jiwa dan roh kita serahkan kepadanya. Ya. Tetapi bagi orang yang mungkin menyakiti hati kita, mungkin sempat ngutang kita 1 juta, habis itu, ini juga kok jadi ngutang sih? Ya kenapa jadi ngutang? Ya habis itu mungkin dia janji dan tidak menepati janji, hati kita sudah ngedumel. Tetapi yang ngutang-ngutang juga ya bertobat, kok jadi kengutang sih ini? Ya, tapi itu, kita sulit sekali mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Ya. Tetapi Allah adalah kasih. Jadi dikatakan tadi, pantas saja dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Efesus ini kenapa jadi meninggalkan kasih yang semula? Karena apa? Mereka udah gak ingat ini. Mereka udah gak ingat karya Injil. Makanya penting sekali kami di Dok 4 lagi masa ini ya benar merevitalisasi gereja supaya pusatnya Injil. Supaya apa? Jangan sampai kita menjalankan ibadah kita, menjalankan pelayanan kita menjalankan ketekunan kita menjalankan doktrin kita, ternyata tidak didasari dengan kasih. Contohnya apa? Misalnya, ya ada orang yang jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan berkata, benar nggak? Benar. Tapi lahir dari apa? Apakah lahir dari kasih supaya orang itu bertobat? Atau mau menjatuhkan? Atau mau menghina? Saya berdosa, tapi dosa saya ya tipis-tipis lah, bohong-bohong tipis-tipis. Dia ini apa? Pezina. Karena apa? Kita senang sekali orang jatuh dalam dosa. Kenapa ya? Karena kita suka kalau kita terlihat lebih baik daripada orang lain. Kita suka sekali kalau kita terlihat lebih baik daripada orang lain. Oleh karena itu, perhatikan 1 Yohanes 4 ayat 19 ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itulah kenapa selalu diingatkan di dalam jemaat Dok 4 tentang Injil. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu bukan seorang pelayan misalnya. Seorang suami atau seorang istri yang menjalankan tugas dan panggilan di rumah. Ya. Firman Tuhan berkata istri tunduklah kepada suami. Tapi ternyata suaminya tidak mengasihi istrinya. Halo? Karena apa? Kasih manusia, natur manusia adalah apa? Mengasihi yang bersifat responsif. Kita mengasihi orang yang juga mengasihi kita. Tetapi Kristus pernah berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Caranya gimana Pak? Caranya ini. Karena apa? Kristus dahulu pun mendoakan orang-orang yang menganiaya dia. Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Kalau engkau disakiti, apakah oleh suamimu, istrimu, anak-anakmu, kolegamu, sahabatmu, engkau terhianati, ya, lihatnya apa? Lihatlah salib. Karena kalau kita ngelihat kasih manusia, kita nggak mungkin bisa mengasihi dia. Karena kasih manusia bersifat responsif. Tapi saat kita melihat kasih Allah,
kita dimampukan untuk mengampuni musuh kita. Karena dulu pun kita musuh Allah. Kita pun dulu seteru Allah. Tetapi dia mengorbankan nyawanya bagi kita. Itu yang makanya dikatakan tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Karena apa? Bukan moralis, bukan kata-kata bijak. Karena apa? Ini konkretnya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi bisa disimpulkan Efesus meninggalkan kasihnya. Karena apa? Karena mereka tidak lagi melihat kasih Allah. Jadi saya mau katakan, ya, saya mau katakan bahwa, sorry saya salah tekan. Ya, saya mau katakan bahwa Efesus, mereka bekerja untuk Kristus, bekerja untuk pelayanan toh. Mereka kerja di ladangnya Kristus, mereka kerja di gereja itu milik Tuhan. Mereka kerja untuk Kristus, tapi mereka tidak lagi hidup dari Kristus. Mereka hidup dari mana? Dari kehebatan diri, dari nama besar. Kenapa saya katakan nama besar? Efesus ini didirikan oleh orang-orang hebat. Paulus, Yohanes juga pernah ke sana, Timotius juga pernah mengembala. Orang-orang hebat, pegang doktrin. Tapi ternyata mereka melaksanakan itu semua bukan didasari kasih yang datangnya daripada Allah. Mereka kerja untuk Kristus, tapi mereka tidak hidup dari Kristus. Oleh karena itu ini juga teguran bagi kita. Bagi kita jemaat Dok 4. Karena yang kelihatan mungkin bertekun. Tapi coba dibelah hatinya. Kenapa kira-kira dia bertekun? Apakah karena memang didasari kasih Kristus? Atau hal-hal lain? Jadi kasih yang semula apa artinya? Hidup dari Injil, bukan dari performa rohani atau legalisme. Jadi saya mau katakan Efesus ini legalis. Dan saya punya kecenderungan melihat salah satu kelemahan jemaat Dok 4 adalah legalis. Kita punya kecenderungan untuk legalis. Tetapi saat budaya legalis ini, saya sudah bedah firman Tuhan, saat kita legalis, ujung-ujungnya kita antinomian. Apa maksudnya ini legalis antinomian? Mungkin Bapak Ibu teman-teman gak tahu ya. Legalis itu hukum, hidup hukum. Ya, orang-orang agama di luar sana juga mereka ngomongin hukum. Tapi saat hukum itu mulai mengikat leher kita, kita mulai antinomian. Antinomian itu apa? Yang gak butuh hukum. Ya. Oleh karena itu apa? Injil. Itulah yang jadinya antinomian. Orang-orang yang antinomian apa? Apa itu orang Kristen? Saya percaya Kristus kok gak butuh gereja. Itulah antinomian. Semua kedua-duanya harus bertobat. Dan inilah yang dikerjakan Kristus kepada jemaat di Efesus. Dan bagaimana dengan Anda saat ini? Bagaimana dengan kasihmu yang semula? Ngomongin kasih, gak bisa dipisahkan kasih kepada Allah dan sesama. Karena pernah ditanyakan kepada Kristus, mana hukum yang terutama? Tuhan katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan yang sama dengan itu, bukan satu Allah, dua sesama. Dan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Karena berbicara mengasihi Allah, pasti mengasihi sesama. Karena apa? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Paham ya? Karena saat kita melihat Kristus, kita dimampukan untuk mengasihi sesama. Jadi dua ini gak bisa dipisah. Jadi bagaimana dengan engkau hari-hari ini? Ya, apakah engkau sudah meninggalkan kasihmu? Mungkin engkau dilukai. Apakah mungkin engkau dilukai oleh gereja atau orang yang katanya anak Tuhan? Mungkin engkau dilukai oleh keluargamu, orang yang seharusnya mengasihimu, anak-anakmu, orang tuamu, istrimu, suamimu, mungkin engkau dihianati. Tetapi Kristus saat ini memanggil engkau kepada pertobatan. Karena apa? Kita baca 1, 2, 3. Kristus tidak pergi. Dia tetap berjalan di tengah gereja yang meninggalkan kasih. Ingat tadi yang pertama Wahyu 1 sama Wahyu 2 ayat 1. Ada anak manusia yang berdiri
di tengah 7 kaki Dian dan dia berjalan di tengah 7 kaki Dian. Dan penyakit yang pertama yang itu jemaat Efesus mereka meninggalkan kasih. Dia tetap berjalan di tengah kaki Dian, dia tetap menyertai. Dia tetap menyertai gereja yang kehilangan kasih, dia tetap menyertai gereja yang mungkin bertengkar, dia tetap menyertai gereja yang sombong. Tapi untuk apa? Supaya bertobat. Yang tadi, kayaknya pelayanan kita jalan-jalan aja, rumah saya bagus-bagus aja, tapi masih ada yang perlu dibuang, diperbarui, itu yang Tuhan kerjakan. Jadi itulah kasih Kristus tetap hadir ketika kasih kita mungkin memudar. Kristus tidak meninggalkan gerejanya sebelum gereja itu bertobat. Karena apa? Kasih Allah tidak bergantung pada panas dinginnya kasih kita. Di awal lagi, Allah adalah kasih. Dia gak bisa menyangkal dirinya. Yesus tidak meninggalkan jemaat Efesus. Dia berjalan di tengah kaki Dian. Dan oleh karena itulah dia suruh Yohanes tuliskan pesan ini untuk Efesus. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Ya. Kristus masih setia. Allah masih saja setia saat kita tidak setia. Mungkin kita ibadahnya bolong-bolong, tapi Tuhan masih saja setia memanggil engkau kepada pertobatan. Ya. Kristus tetap memegang gerejanya dengan tangannya, tadi malaikatnya, gembala-gembalanya. Ya. Kasih yang semula bukan diciptakan kembali Bapak Ibu. Kasih yang semula adalah sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Karena kita mengasihi, karena Allah mengasihi kita. Dan Tuhan berikan peringatan ini. Saat kita baca 1, 2, 3, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ingat Bapak Ibu, kasih yang engkau miliki adalah kasih yang responsif. Kalau engkau melihat kasih manusia, kamu gak mungkin bisa mengasihi. Itu yang makanya mungkin bahasa simpelnya jangan lihat manusia, lihat Tuhan, itulah maksudnya. Jangan lihat kasih manusia. Karena kalau kita lihat kasih manusia, gak mungkin kau bisa mengasihi. Tapi saat kau melihat kasih Tuhan, saat kita melihat salib Kristus, justru kita dimampukan untuk mengasihi. Kita dimampukan untuk mengampuni. Ya. Bukan dengan kekuatan kita. Dan Tuhan katakan di sini, penyertaan Tuhan, bentuk penyertaan Tuhan bagi gereja adalah saat dosa diperingatkan dan anugerah diberikan. Jadi saat engkau ke gereja Dok 4 dan Dok 4 masih menegur dosamu dan mengingatkan anugerah Kristus, mengingatkan salib Kristus, itulah cara Tuhan berdiri dan mengingatkanmu dan berjalan di tengahmu. Ya. Tuhan katakan apa? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini yang dikerjakan oleh gereja, ini yang dikerjakan oleh Dok 4. Makanya mungkin jemaat yang udah biasa kalau dengar saya, makanya bertobat. Ingat, kamu itu pendosa. Ya. Poin pertama, ingat. Apa yang kita ingat? Ingat Injil yang telah membebaskanmu. Ingat salib Kristus. Efesus telah meninggalkan ini. Efesus telah meninggalkan kasih yang semula. Efesus telah melupakan salib. Tetapi bagi kita, peringatan kita bagi kita saat ini, ingat Injil yang telah membebaskanmu. Ingat kasih Tuhan. Ya, nanti kita akan nyanyikan lagunya, ingat kasihnya. Kemudian bertobat. Bagaimana pertobatan? Akui segala dosamu yang telah meninggalkan kasih. Engkau yang selama ini menjalankan mungkin tugasmu sebagai suami, menjadi diktator dalam rumah tangga. Ya. Atau istri yang mungkin lalai di tengah rumah tangga, anak-anak yang memberontak kepada orang tua. Akui segala dosamu yang telah meninggalkan kasih. Engkau yang mungkin sulit sekali untuk melupakan dosa orang tuamu yang dilaksanakan pada tanggal 2 September tahun 1997. Misalnya, sampai setanggal-tanggalnya kita ingat. Sampai kita katakan, sampai aku mati. Atau enggak langkahi dulu kuburanku, yang gitu-gitu ya.
Bahasa ucapan yang sia-sia. Akui itu di hadapan Tuhan, akui bahwa engkau telah meninggalkan kasih. Karena Tuhan mencela kita yang melupakan Injilnya. Ya. Karena ternyata dari Efesus ini kita bisa melihat pelayanan bisa tetap jalan. Tapi itu tuh yang terus pertengkaran terjadi itu sudah. Yang sudah lupa-lupa itu sudah penyakitnya lupa. Jadi kalau saya baca ini Tuhan sabar sekali ya. Ya, oh syukurlah ini malaikat-malaikat artinya gembala-gembala ini dipegang di tangan Tuhan kalau enggak nih bisa. Ya, itu betapa kasihnya Tuhan, itu betapa dia sabar. Ya, bertobat, akui segala dosamu yang telah meninggalkan kasih. Ternyata pelayanan bisa jalan, ibadah bisa jalan. Tapi karena apa? Karena yang tadi mungkin. Pokoknya sesuatu yang bukan alasannya salib Kristus, segala sesuatu yang alasannya bukan kasih Kristus, itu kita sudah meninggalkan kasih yang semula. Ya. Dan apa? Bertobat dan lakukan. Apa yang kita lakukan? Kembali hidup dari Kristus, kembali bergantung kepada Kristus. Karena berbicara kasih yang semula yang tadi saya katakan saat Injil itu menggugah hatimu, menata kembali hatimu. Kembali kepada itu, kembali kepada Kristus, kembali kepada karunia firman-Nya. Kembali kepada kasih-Nya, itu yang kau lakukan, kembali, bertobat. Dan Tuhan memberikan berikutnya peringatan. Peringatannya apa? Tadi saya katakan, mungkin pelayananmu tetap jalan, tapi tanpa terang Kristus. Itu yang tadi dia katakan, kalau kamu tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Pelayanannya mungkin gak berhenti, tapi ternyata pelayanannya itu jalan tanpa terang Kristus. Tetapi Tuhan memberikan janji. Apa janjinya? Kita baca 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Ini ngomongin apa? Iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Hendaklah dia beriman. Barang siapa beriman, barang siapa yang mendengarkan perkataan Roh, mendengarkan firman, iman timbul. Barang siapa yang beriman, saya ulangi lagi nih sama kayak tadi pagi. Barang siapa yang beriman, ya, siapa yang beriman, barang siapa menang. Kalau kita ngomongin menang, kita ngomongin siapa ini? Siapa yang pernah menang kalau dikatakan di dalam Alkitab? Siapa yang pernah menang? Apa kemenangan paling besar? Itu deh pertanyaannya. Karena Daud pun pernah menang perang, Saul pun pernah menang perang. Tapi apa kemenangan paling besar di dalam Alkitab? Saat seorang pribadi menang atas maut. Itu lagi ngomongin itu. Barang siapa menang? Ya. Barang siapa menang? Artinya apa? Barang siapa yang menang bersama Kristus, barang siapa yang mati dan bangkit bersama Kristus. Ya toh, kitab Roma. Barang siapa yang mati dan bangkit bersama Kristus, barang siapa yang menang, barang siapa yang beriman, barang siapa yang bergantung pada kemenangan Kristus. Barang siapa yang bergantung pada kemenangan Kristus, barang siapa yang bergantung kepada Kristus, dia akan dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ini ngomongin kemenangan, keselamatan hanya saat kita bergantung pada kemenangan Kristus. Saat kita hanya bergantung kepada pribadi Kristus. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, bergantunglah kepada kasih Kristus, bergantunglah kepada kemenangannya. Pergumulanmu mungkin banyak, tetapi Tuhan di atas kayu salib sudah katakan sudah selesai. Sebenarnya semua sudah selesai di atas kayu salib. Kita sudah menang.
Dan kepada itu saja kita bergantung. Dan saat itu kita gantungkan iman kita hanya kepada itu. Kita akan diberikan kehidupan yang kekal. Diberi makan dari pohon kehidupan. Jadi saya mau katakan teman-teman yang terkasih, Tuhan masih mengerjakan kita. Tuhan masih bekerja di tengah kita. Tuhan masih berdiri dan menyertai engkau. Gereja bukan hanya berbicara secara organisasi, gereja adalah orangnya juga. Ya, Tuhan sedang berjalan bersama dengan engkau. Dia Allah Immanuel. Dia masih bekerja di tengah-tengah kita. Dia masih ngelihat dinding-dindingmu yang kusam. Dia masih melihat hatimu yang busuk. Tuhan katakan, ini kita buang ya. Ya. Tuhan masih bekerja. Ya, dia masih memperbaharui kita. Jadi saya mau katakan, apakah dia mengasihi kita dengan apa adanya kita? Iya, tapi dia terlalu mengasihi kita untuk terus membiarkan kita apa adanya begitu saja. Maksudnya gitu-gitu aja. Dan biarlah kita terus bergantung kepada kemenangan Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Bagi Bapak Ibu yang sudah sedang meninggalkan kasih hari-hari ini, mari kita bergantung mengingat kasih Tuhan. Saya undang para pelayan maju ke depan. Ya. Saya undang para pelayan maju ke depan. Kita akan menyanyikan doa kita, permohonan kita, biarlah kami terus. Karena engkau datang ke sini untuk menerima anugerah Tuhan. Engkau datang ke sini bukan untuk menerima penghukuman Tuhan, engkau datang ke gereja bukan untuk menerima penghakiman Tuhan, tetapi engkau datang ke gereja untuk menerima anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan akan disediakan padamu hari ini sebelum engkau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Akui setiap dosamu di hadapan Tuhan. Akui hatimu yang jahat, engkau yang sulit mengasihi, dan minta kepada Tuhan, doakan firman ini, lagu ini, dan biarlah kita terus mengingat kasih Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi. Atau mungkin hari ini, hari-hari ini engkau terus diajar tentang kasih. Atau mungkin di hari-hari yang akan datang kasihmu, hatimu diuji. Minta pertolongan Tuhan, biarlah engkau terus mengingat kasih-Nya. Karena apa? Tuhan masih berdiri dan berjalan di tengah-tengah engkau. Tuhan masih berdiri dan berjalan di tengah-tengah jemaat Dong 4. Kasih Tuhan terus tersedia bagi kita. Pribadi lepas pribadi. Jangan lewatkan momen ini di hadapan kaki salib Kristus. Mohon kepada Tuhan supaya mata dan telingamu terus dipenuhi kasih Kristus. Karena kita akan mengasihi. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Akui setiap dosamu.